Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Malang, dengan NIM 858856637. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah Praktikum IPA SG dengan KP1 Ciri-ciri makhluk hidup. Alat dan bahan yang saya gunakan, pertama ada alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga alam sekitar. Di sini saya akan mengamati 5 tumbuhan dan juga 5 hewan. 5 tumbuhan tersebut ada pohon mangga, pohon belimbing, pohon singkong, pohon palem, dan pohon pisang. Sedangkan 5 hewan yang lain adalah sapi, kambing, ayam, semut, dan juga lalat. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Ini adalah sapi. Ia bergerak, bernafas, makan, tumbuh besar, dan berkembang biak. Sama halnya dengan kambing, ayam, semut, dan lalat. Semua menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya ada pohon mangga, pohon palem, pohon belimbing, pohon singkong, dan pohon pisang. Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup seperti pohon pisang ini. Ia juga tumbuh, bernafas, membutuhkan makanan atau nutrisi dari tanah, dan bereaksi pada cahaya. Dari ke-10 makhluk hidup tersebut, ternyata ke-10-nya memiliki 5 ciri umum dalam makhluk hidup, yaitu mereka bergerak, bernafas, perlu makanan atau nutrisi, bertumbuh, dan berkembang. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah bahwa hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri dasar kehidupan. Mereka saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Gerak seismonasti dan gerak niktinasti. Gerak seismonasti adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena rangsangan, sentuhan, atau getaran. Geraknya tidak tergantung dari arah datangnya sentuhan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan ada tumbuhan putri malu, ada alat tulis, tabel pengamatan yang saya bawa, dan juga penggaris. Nah, pada sentuhan seismonasti ini saya akan melakukan 3 sentuhan, yaitu sentuhan ringan, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Pertama, kami akan melakukan sentuhan ringan. Nah, bisa kita lihat bahwa sentuhan ringan ini daun putri malu akan mengatup lebih lambat. Kemudian saya akan melakukan sentuhan sedang. Nah, sudah kita lihat bahwa sentuhan sedang ini proses pengatupan daun putri malu akan lebih cepat daripada proses pengatupan pada sentuhan ringan tadi. Yang terakhir adalah sentuhan keras. Mari kita lihat. Nah, bisa kita lihat bahwa sentuhan keras akan lebih mudah untuk si daun putri malu ini mengatup lebih cepat. Bahkan pada tangkai-tangkai daun ini akan mengatup. Jadi, kesimpulan dari gerak seismonasti pada putri malu kali ini adalah gerak seismonasti pada putri malu terjadi karena rangsangan sentuhan atau getaran. Semakin kuat rangsangan yang diterima, semakin besar reaksi yang ditunjukkan oleh daun. Pada sentuhan ringan tadi, daun hanya menutup sebagian, biasanya pada daun kecil di sekitar tempat yang disentuh saja. Kemudian pada sentuhan sedang tadi, daun menutup lebih banyak, atau reaksi lebih jelas. Pada sentuhan keras tadi,
semua daun, bahkan di sekitar batang bisa menutup bahkan ke cabang yang lain. Tetapi daun memerlukan lebih waktu untuk terbuka kembali. Kemudian gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan intensitas cahaya. Gerak ini termasuk gerak nasti, karena gerak yang arah responnya tidak tergantung pada arah datangnya rangsang. Pada gerak niktinasti ini saya menyiapkan dua pohon putri malu, kemudian ada alat tulis, ada tabel A dan juga tabel B, kemudian ada ember warna hitam untuk menutup salah satu pohon putri malu. Pertama, mari kita kasih label A untuk putri malu pertama. Kemudian kita kasih label B untuk putri malu selanjutnya. Yang satu ini akan saya tutup dengan ember berwarna hitam untuk proses gerak niktinasti. Kita menutupnya dengan hati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian kita beri label dengan huruf B. Selanjutnya, kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Apa reaksi yang terjadi pada kedua tumbuhan tersebut? Baik, sekarang sudah di 30 menit. Mari kita lihat antara pohon putri malu A dan pohon putri malu B. Pohon putri malu yang A ternyata masih sempurna, masih terbuka, sedangkan yang pohon yang B, mari kita lihat. Nah, ternyata pohon putri malu yang B sudah melakukan proses gerak niktinasti. Kesimpulan pada gerak niktinasti pada putri malu kali ini yaitu putri malu merespon perubahan cahaya gerak seperti pada gerak niktinasti tersebut. Putri malu ditutup pada ember hitam, maka daunnya menutup. Karena tidak mendapat cahaya, gerak menutup daun ini termasuk gerak niktinasti, yaitu gerak yang terjadi akibat perubahan cahaya dari terang menjadi gelap. Hal ini yaitu putri malu merespon perubahan cahaya yang ada pada lingkungan. Kemudian gerak geotropika atau geotropisme pada kecambah. Alat dan bahan yang saya gunakan ada kapas, tabel pengamatan, biji kacang hijau yang sudah direndam selama semalam, botol plastik, dan juga air. Siapkan 2 gelas plastik, kemudian masukkan kapas ke dalam 2 gelas plastik tersebut. Masukkan benih kacang hijau ke dalam 2 gelas plastik. Lalu siram air secukupnya. Berikut ini pada hari kedua dan ketiga, benih kacang hijau sudah tumbuh dan berkecambah. Berikut ini adalah posisi ketika kecambah sudah saya masukkan ke dalam kardus. Salah satunya untuk A sudah saya miringkan, untuk yang B masih tetap dalam posisi berdiri. Pada kecambah yang dimiringkan, tumbuhnya juga ikut miring mengikuti gravitasi bumi. Kesimpulan dari gerak ini, karena pengaruh gaya gravitasi bumi, akar tumbuh ke arah bawah untuk mencari air dan unsur hara, sedangkan batang tumbuh ke arah atas untuk mendapatkan cahaya.